Balik lagi ke main activity kalian. Di main activity kalian itu tambahkan codingan. Oke, saya belum mengaktifkan view binding ya. Sebentar ya. Build features view binding true ya. Synchronize now. Nah, di main activity, sebentar ya, saya aktifkan dulu view bindingnya. Nggak usah private let need var binding activity main binding. Di sini kita akan pakai binding activity activity main binding dot inflate. Lewat inflator ini saya ganti jadi binding dot root. Oke ya, seperti ini ya. Nah, di situ teman-teman kita mau pasang listener untuk tombol result. Jadi binding dot button result dot set on click listener. Oke. Tentunya kita mau pakai kalkulator yang tadi untuk menambahkan A dan B, oke? Teks A dan teks B. Maka kita ambil variabel A sama dengan binding.txt A dot text dot toString dot toDouble vol B binding.txt B dot text dot toString dot toDouble ya. Lalu kita mau jumlahin. Tapi jumlahinnya nggak pakai manual begini ya. Sengaja kita mau jumlahinnya pakai eh, kalkulator ya. Kalkulator ya. Misalkan kalkulator tadi gimana caranya? File calc sama dengan kalkulator. Lalu calc dot add A, B. Nah, hasilnya kita simpan di variabel C. Result lah, variabel result. Nah, hasil resultnya kita tampilkan di layar ya. Kita tampilkan di txt result ya. Kita sudah punya tadi. Binding dot txt result dot text sama dengan result dot eh, toString. Oke ya ini ya, teman-teman ya. Jadi sengaja saya tidak langsung A plus B ya. Sengaja saya pakai kalkulatormu tadi ya. Kalkulator dot add A, B. Silakan dicek dulu. Oke ya, sudah ya. Jadi ini adalah button result kita. Nah, teman-teman, kita akan nambahkan ini. Silakan dikopas saja ini. Dependensi roboelectric. Ini ada test implementation-nya. Ini ada blok. Ctrl C, Ctrl C. Cemplungin ke dependensi kalian. Di Gradle, bagian bawah sendiri boleh ya. Di bagian bawah sendiri boleh. Ctrl V. Test implementation org roboelectric. Roboelectric 4216. 416. Silakan synchronize now. Tahapan testing itu begini ya teman-teman ya. Kalau Anda nanti sebelum rilis ya. Jadi Anda bikin app sebelum beneran dirilis ya. Tahapan testingnya adalah UI testing. Itu yang pertama. Sorry. Kok UI testing? Unit testing. Itu yang pertama kali dilakukan. Yang kedua dilakukan apa? UI testing. Itu yang kedua dilakukan. Yang ketiga dilakukan adalah integration testing. Oke? Integration testing itu memastikan komponen-komponennya itu tidak ada yang saling bentrok. Ya, bisa dengan baik. Yang keempat, yang tergantung ya, tergantung app kalian bakal bakal dihujani banyak banyak traffic atau enggak. Apa ya? Yang keempat adalah stress testing. Ya, stress test. Ya, stress testing. Jadi contoh API-nya dihujani ribuan request atau apa namanya? eh, database kalian ya, database SQLite kalian itu bakalan menjalankan berbagai macam query yang kompleks. Ya, kita lakukan stress testingnya. Itu banyak sekali testing yang dilakukan. Oke. Nah, kita tunggu sebentar sampai kayaknya cukup besar ini downloadnya ya. Ditunggu aja sebentar. Kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, di dalam main activity test kita akan
ngakses berbagai macam hal, mungkin supaya tidak tidak perlu merepotkan kalian untuk selalu import-import, ini mending kalian kopas, ya. Berbagai macam import ini kalian kopas, Ctrl C cemplungin di atas, Ctrl V. Jadi berbagai macam import ini kalian kopas dulu supaya ngodingnya nanti lebih gampang ya, lebih tidak perlu import-import lagi. Oke? Nah, di dalam kelas main activity test, kita mau bikin function testingnya. Misalkan add, sorry, sorry. Eh, result button test. Ini kali ya. Nah, result button test. Oke. Dan kita kasih anotasi tes, add test, seperti biasa. Kasih anotasi add test. Oke, tapi di atasnya kita kasih anotasi run with roboelectric, ya, run with roboelectric test runner titik 2.2 class. Jadi ini penting ya. Ini artinya apa? Testing yang ada di dalam sini dijalankan menggunakan library roboelectric, ya, dijalankan menggunakan library roboelectric. Kemudian kita setup roboelectricnya vol controller sama dengan roboelectric build activity main activity class.java. Nah, teman-teman perhatikan kecanggihan kecanggihan roboelectric adalah dia bisa nge-create sebuah activity, ya, kayak dia dia bisa men-trigger on create-nya activity. Men-trigger on create-nya activity, dia juga bisa mensimulasikan pemasangan inflating layout di dalam activity tersebut tanpa kalian perlu menjalankan emulator. Jadi itu kecanggihan roboelectric. Dia bisa nge-build activity, menjalankan siklusnya tanpa perlu menjalankan emulator. Jadi tinggal kalian panggil kayak begini, beres, ya. Oke. Nah, kemudian file activity controller.get. Nah, kenapa demikian? Karena kita mau mengakses berbagai macam function yang ada di dalam activity. Caranya adalah melalui controller.get-nya si roboelectric. Oke. Berikutnya, eh, di sini Anda bisa lihat, saya mau mendapatkan akses ke berbagai macam UI yang ada di dalam activity tersebut. Misalkan vol txta sama dengan activity find view by ID, edit text, rid txta, vol txtb sama dengan, nah, Anda bisa pakai help-nya Android Studio ya untuk melengkapi codingan kalian. Dan ini tolong dibuat semua. Ya, jadi mulai dari txta, txtb, button result, txt result. Empat benda ini. Ya, sorry, kita pakai fan view by ID ya, karena di sini kita nggak bisa menggunakan binding ya. Di sini nggak bisa pakai binding, jadi pakai fan view by ID yang klasik ya, manual. Text A, text B, button result, dan text result. Oke, sudah. Nah, kemudian kita sengaja di txta-nya ini kita set suatu nilai, maksud saya. Kita akan set txta dot set text. eh, Contoh klasik yang tadi ya, 3 ditambah 4 ya. Set text B-nya adalah 4.0 ya. Kita pakai cara yang sama ya, 3 tambah 4 A plus B. Lalu kita bisa menyuruh roboelektrik untuk menekan tombol eh, button result ya. Jadi kita bisa panggil ini button result dot perform click. Button result dot perform click artinya kita menyuruh roboelektrik untuk menekan tombol button result ya. Kalau set text ini ya kita ngasih teks saja. Kemudian masih sama menggunakan assert equal yang kalian sudah coba sebelumnya. Assert equals ekspektasinya masih sama yaitu 7 karena 3 tambah 4 adalah 7. Dan masih sama juga
yang mau saya cek di sini bukan kalkulator lagi, tetapi UI-nya, yaitu txt_result.text.toString seperti yang Anda lihat di sini. Ya, txt_result.text.toString. Ini membuktikan bahwa yang kita bikin sekarang ini bukan unit testing kayak yang tadi, tetapi ini literally UI testing. Untuk memastikan angka resultnya di UI kita itu menghasilkan 7.0. Oke? Oh ya, sorry, saya lupa satu hal. Teman-teman perhatikan dulu. Ini di ekornya ini, silakan dipanggil .setup. Ya, di ekornya controller ini dipanggil .setup. Ini penting ya. Jadi gini ya, vol controller roboelectric bla 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 .setup. Ya, .setup. Lalu coba diulangi lagi. Run main activity test. Ya, sekali lagi jangan lupa tadi saya kelupaan ya, tambahkan .setup di sini. Ya, kayaknya nanti saya tambahkan di apa? PPT ya. Coba kalian pindah ke Gradle dulu ya, pindah ke build Gradle modul. Nah, tambahkan tambahkan konfigurasi ini ya. Kalian tambahkannya boleh sembarang tempat sih. Yang penting ada di dalam Android. Anda perhatikan di sini. Ini ada tag Android betul ya. Ada tag Android, ada dependensi kan. Nah, kalian tambahkan secuplik coding ini, test options di dalam Android kalian ya. Test options, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, unit test, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, lalu ada konfigurasi is include Android resource sama dengan true. Ya, ini untuk memperbolehkan library semacam roboelectric mengakses resource dari Android kamu. Resource itu maksudnya r.id button apa kayak ya, gambar ya, misalkan resource yang ada di drawable atau icon-icon yang kalian miliki. Jadi kalau ini di set true maka memperbolehkan unit test external library semacam roboelectric untuk mengakses Android resource kalian ya. Silakan tambahkan ini dulu. Lalu jangan lupa tekan synchronize now ya. Nanti ini saya lengkapi di PPT ya. Lalu pastikan sudah aman. Lalu silakan diklik di main activity class-nya ini tombol play-nya, run main activity test dan Anda lihat hasilnya. Jika muncul centang-centang berarti testing UI-nya berjalan sukses. Teman-teman di sini kita menggunakan apa? Roboelectric unit testing. Ya, di situ apa artinya teman-teman ya? Artinya TXT result ya. Poin kita di sana. TXT result menghasilkan angka 7. Oke, artinya begitu. TXT result menghasilkan angka 7 maka dianggap centang. Ya, itu unit testing. Teman-teman, sekali lagi ini UI testing tanpa emulator ya. Tanpa emulator ya. Tapi kalau Anda sebenarnya ada banyak library di luar sana yang UI testingnya menggunakan emulator, teman-teman ya. Ada juga ya kayak gitu. Jadi cara kerjanya apa? Dia nangkepin screenshot. Jadi emulator kamu jalan, dia nyobain klik-klik gitu ya, nyobain UI-nya sambil dia nangkepin screenshot, sambil dia membaca isi screenshotnya. Ya, ada banyak yang bisa dieksplor. Oke, cuman kita tidak perlu ke sana ya. Nanti Anda eksplor sendiri.